Halo teman-teman, ayo kita mewarnai single page. Oke, nah ini pertama-tama yang kita siapkan adalah sketsanya dulu. Di sini aku sudah menyiapkan sebuah sketsa yang akan diwarnai, yaitu sketsa untuk single page pada buku anak. Nah, teman-teman lihat di sini aku mensketsanya itu menggunakan brush sketch. Ya, menggunakan brush sketch yang ini ya. Dengan warnanya itu tidak terlalu hitam, tapi warnanya itu seperti ini. Nah, menggunakan warna yang ini, bukan warna yang hitam pekat ini ya, tapi warna yang agak keabu-abuan. Kemudian supaya video ini lebih cepat, di sini aku juga sudah menyiapkan pewarnaannya dulu, teman-teman. Nah, ini warna dasarnya aku ada 3 layer. Yang layer pertama adalah warna untuk jendela. Jadi khusus untuk jendela ini aku buat 1 layer baru. Kenapa? Karena nanti si jendela ini dia akan memunculkan cahaya, akan memancarkan cahaya. Ini penampilannya kalau misal tidak ada sketsanya. Kemudian layer selanjutnya itu adalah layer background. Nah, ini lokasinya adalah di dapur ya. Ini kalau misal teman-teman lihat, ini sebenarnya tidak sempurna ya warnanya. Kayak seperti ini kordengnya, ini agak tidak sempurna, tidak full gitu warnanya. Karena itu nggak apa-apa, karena nanti di layer selanjutnya itu adalah ada karakter. Ada layer karakter yang ini menutup beberapa bagian dari layer-layer sebelumnya. Nah, untuk mewarnai karakter maupun background dan jendelanya ini, aku menggunakan layer biasa, menggunakan layer dengan tipe normal. Ketiganya tipenya normal semua. Dan warnanya juga warna-warna yang standar gitu ya, cuma pemilihan warna aja. Tapi di sini teman-teman perlu ketahui, di sini aku menggunakan warna-warna nuansa ungu dan biru di bagian background. Di bagian background ini ya, di bagian background warna dapurnya ini supaya menampilkan warna dingin. Kemudian untuk kuenya ini sengaja warna kuning karena aku pengen dia stand out gitu kuenya. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan shading dan pencahayaan teman-teman dari gambar ini. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah menambah 1 layer. Ya, kita bisa namakan dia adalah layer shading tebal. Karena ini untuk membuat shading tapi yang outline dan beberapa hal yang memang shading itu sudah pasti ada di karakter atau di gambar ini gitu. Nah, ini untuk tipe warnanya, tipe layernya aku ganti menjadi multiply. Ya, karena shading jadi tipe layernya aku ubah jadi multiply. Ini tidak aku clipping mask karena aku ingin shading langsung ke keseluruhan gambar ini. Gitu. Nah, jadi kita mulai menggunakan brush drying gitu. Jadi kita mau bikin shading yang tebalnya ini menggunakan drying. Untuk memudahkan shading, ini sketsanya aku aktifkan lagi. Kemudian opacity-nya aku kecilkan supaya kelihatan nggak mengganggu. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Yang akan kita lakukan di sini adalah membuat shading tebalnya dulu. Nah, kita bisa mulai dari bagian wajah dulu. Nah, kita bisa menggunakan warna dasarnya, kemudian saturasinya agak direndahkan, terus agak digelapkan sedikit. Nah, seperti ini. Nah, tapi ini kan terlalu besar ya teman-teman, jadi ini aku kecilkan size-nya karena kita mau bikin outline-nya dulu. Oke. Nah, kita lakukan seperti ini terus sampai semua layernya itu, semua elemen-elemennya itu terkena outline. Ngikutin dari sketsanya aja. Begitupun dengan warna lainnya, ini aku pick warnanya, kemudian saturasinya aku rendahkan.
Baik, ini outline yang tebalnya sudah jadi. Nah, sekarang kita akan tambah satu shading baru. Kita ganti dengan tipe multiply juga. Nah, kali ini kita akan shading, ya. Shading, namanya shading. Ya, shading aja ya, shading aja. Kita akan gambar shadingnya ini, si gambarnya ini dengan warna dasarnya juga sama seperti yang tadi, tetapi ini agak opacity-nya agak dikecilkan gitu. Jadi shading yang apa namanya, yang soft ya. Baik teman-teman, ini shading softnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan shading untuk pencahayaan. Mulai kita shading untuk pencahayaan. Nah, shading untuk pencahayaan ini itu kita lakukan per layer ya teman-teman. Kan di sini ada tiga layer utama ya untuk warnanya. Nah, jadi kita akan melakukan shading untuk layer yang background dulu. Oke. Layer background ini kita tambah satu layer. Kemudian kita clipping mask. Nah, kemudian kita clipping mask seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita ganti nama layernya atau tipe layernya menjadi multiply. Nah, ini aku ganti jadi namanya jadi shading. Oke, shading pencahayaan untuk background gitu. Nah, warna apa yang akan kita tumpahkan? Nah, warna yang akan kita tumpahkan itu adalah warna biru teman-teman. Karena kita pengen kan shading itu biasanya warna-warna yang gelap ya. Nah, kita gunakan warna biru. Cuma jangan warna hitam ya teman-teman, karena kita menghindari warna-warna yang flat gitu. Kayak warna putih pekat atau hitam pekat itu sangat-sangat flat. Jadi kita pakai warna-warna biru. Ya, contohnya seperti ini. Karena ini multiply, aku pakai biru yang masih agak muda gini ya. Ya, mungkin sekitar ini. Kemudian kita tumpahkan. Nah, nanti dia akan kelihatan seperti gelap gini ya. Atau ini kalau terlalu gelap aku naikkan dikit warnanya. Nah, jadi seperti ini. Nah, terus gimana caranya agar kita bisa membuat ini tuh ada cahayanya? Nah, kita menggunakan penghapus teman-teman. Kita menggunakan penghapus. Penghapusnya itu kita pakai yang soft texture ini ya, yang soft texture. Yang mana yang dihapus ya? Yang bagian-bagian yang dekat dengan cahaya. Nah, ini size-nya bisa disesuaikan, opacity-nya juga jangan besar-besar, di tengah-tengah aja. Oke, nah ini jadi bagian-bagian yang ini kita hapus. Yang terkena cahaya itu kita hapus. Oke, tipis-tipis aja. Perlu diingat cahayanya itu berasal dari jendela ini ya teman-teman. Jadi otomatis bagian-bagian yang ke arah jendela itu kita buat cahayanya.
Oke, sekarang backgroundnya sudah siap. Selanjutnya adalah kita akan membuat shading pada karakter ini. Caranya sama, kita tambah satu layer baru, kemudian kita ganti tipe layernya menjadi multiply, lalu kita clipping mask sehingga masuk ke si layer anak ini, si layer karakter ini. Ya, ini aku ganti dulu, rename dulu jadi shading pencahayaan. Oke, nah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan fill layer. Nah, tapi kalau tadi itu kan menggunakan warna biru ya. Nah, kita akan gunakan warna-warna yang hangat ya. Contohnya misal warna-warna seperti ini. Warna-warna coklat muda gitu. Karena kita ingin meng-highlight si karakter atau si karakter ini ya yang sedang beraktivitas ini. Nah, jadi di fill aja layernya seperti ini. Kemudian kita hapus bagian-bagian yang dekat dengan cahaya seperti tadi. Oke. Kita gunakan penghapus yang tipenya soft texture ini. Oke, kalau menurut teman-teman ini warnanya terlalu gelap, kita bisa turunkan opacity-nya. Ya, kita bisa turunkan supaya nggak terlalu gelap ya. Nah, seperti ini. Oke, nah selanjutnya ini hampir selesai teman-teman untuk shadingnya. Selanjutnya kita akan melakukan pencahayaan, membuat highlight. Nah, untuk membuat highlight kita akan lakukan menambahkan layer di sini ya, di atas layer shading ini, paling atas pokoknya di atas layer pewarnaan lainnya. Kita tambah satu layer baru. Nah, kita ganti namanya, kita ganti tipenya menjadi color dodge. Oke, kita ganti jadi color dodge. Kemudian tidak di clipping mask. Lalu aku ganti namanya menjadi pencahayaan atau highlight ya. Nah, apa yang di highlight? Oke, yang di highlight itu adalah bagian-bagian yang dekat sama cahaya. Nah, kita akan menggunakan brush yang ini teman-teman, yang soft light ini dulu. Terus warnanya warna-warna kuning ya, warna-warna kuning seperti ini. Oke. Nah, pertama-tama dari jendelanya dulu, ini kita buat cahaya sehingga dia kelihatan terang gitu ya di hordingnya, kemudian di bagian-bagian yang dekat sama cahaya, yang dekat dengan jendela ini. Terus kemudian ini kalau sudah, kita akan gunakan brush lainnya, yaitu brush ini aku pakai dry ink dulu ya teman-teman, untuk membuat highlight pada bagian-bagian yang terkena cahaya secara langsung. Contohnya seperti ini, kita mau highlight si karakter ini ya, jadi kita buat pakai highlight menggunakan dry ink, lalu ditambahkan highlight seperti ini. Oke, ini opacity-nya bisa dikecilkan dikit.
Selanjutnya kita akan gunakan brush yang lebih soft ya. Misal kita gunakan soft texture. Ya, kita akan buat highlight untuk menghaluskan garis-garis yang tadi. Ini aku tambahkan highlight lagi untuk beberapa tempat-tempat yang kira-kira masih perlu di highlight dengan cahaya ya teman-teman. Nah, ini hampir jadi teman-teman. Selanjutnya ini aku mau matikan sketsanya. Nah, kemudian aku akan aku perbaiki beberapa hal yang kurang. Seperti ini aku mau nambahin mata, binar-binar mata, kemudian si blush on-nya juga. Oke, itu teman-teman untuk cara mewarnai single page yang versi aku. Nah, teman-teman bisa praktekin di rumah masing-masing ya. Nah, sekian video materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you semuanya.